Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dimurnikan untuk Tujuan Mulia. 2 Timotius 2 ayat 19 hingga ayat 21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya ingin kita juga membandingkan di dalam terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi ajaran benar dari Allah adalah bagaikan batu fondasi yang besar bagi kita, pengikut Kristus. Dan dua perkataan ini ditulis dengan huruf besar pada batu fondasi itu. Tuhan mengenal siapa yang sudah menjadi miliknya, dan siapa yang belum menjadi miliknya. Dan setiap orang yang mengatakan saya adalah pengikut Tuhan Yesus harus berhenti melakukan kejahatan. Coba pikirkan contoh ini. Di dalam sebuah rumah mewah ada bermacam-macam piring dan alat dapur lainnya yang terbuat dari bahan-bahan yang berharga seperti emas dan perak. Dan ada juga yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Yang terbuat dari bahan berharga dipakai hanya untuk keperluan yang istimewa. Sedangkan yang terbuat dari kayu dan tanah liat dipakai untuk keperluan sehari-hari. Demikian juga kamu, kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya bagi Tuhan saja, dengan sengaja dirimu supaya tetap hidup murni, kamu akan menjadi seperti bejana istimewa. Berarti kamu menjadi bejana yang bersih dan layak dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan yang baik. Haleluya. Sesungguhnya Tuhan memiliki rencana besar bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Termasuk saya dan saudara. Nah, karena itu kita perlu diproses, dibentuk, dan dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu supaya kita benar-benar layak untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah, supaya kita menjadi alatnya Tuhan untuk tujuan yang mulia. Yang mau katakan amin. Alkitab menyatakan bahwa di dalam rumah yang besar terdapat dua jenis perabot. Ayat-ayat yang kita baca tadi, yang pertama perabot dari emas dan perak untuk maksud yang mulia. Dan yang kedua perabot dari kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Menjadi perabot yang mulia atau yang biasa, yang kurang mulia, bukan ditentukan dari latar belakang pendidikan, status sosial, warna kulit, suku, atau apapun. Tetapi ini adalah sebuah keputusan yang kita ambil, sebuah pilihan yang kita buat. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bagaimana menjadi perabot yang mulia. Yang pertama, hidup harus bersih. Dalam ayat yang ke-21 2 Timotius 2 tadi dikatakan,
jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi yang pertama, ayat 21 bagian A dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Menyucikan berarti membersihkan dengan secara menyeluruh dan komplit. Jadi seluruh keberadaan hidup kita dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, dalam 2 Timotius 2 ayat 16 dan 17a dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Dari hal-hal yang jahat tersebut, kita harus menyucikan diri kita sendiri. Artinya kita yang memutuskan, kita yang membuat pilihan untuk tidak mencemarkan diri kita dari apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, omongan yang kosong dan yang tak suci. Karena perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Dari pernyataan Paulus ini, kita bisa melihat bahwa orang percaya itu sebetulnya dipisahkan atau memisahkan diri dari orang-orang yang tidak murni, orang-orang yang tidak bersih, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak patuh kepada Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak giat dalam melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa dosa atau kejahatan adalah sesuatu yang mudah menjalar atau menular. Tadi dikatakan bahwa perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Itu sebabnya Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Janganlah kita berharap orang-orang yang tidak percaya untuk bisa berpikir, berbicara, dan berperilaku seperti orang yang percaya atau orang yang mengikuti Tuhan. Karena kita tahu itu bisa terjadi, itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh menjaga diri kita. Kita yang memisahkan diri dari pergaulan semacam itu. Kita yang harus menjaga secara ketat hidup kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk tersebut. 1 Korintus 15 ayat 33 jelas berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Selanjutnya penulis Ibrani menulis di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, untuk itu kita harus sungguh-sungguh waspada, sebab seseorang yang tercemar oleh dosa, seseorang yang tercemar oleh kejahatan akan sangat rentan, akan sangat mudah untuk memiliki akar yang pahit, dan secara serius itu akan melemahkan dirinya sendiri
dan kemudian akan ditularkan kepada orang lain, akan mempengaruhi orang lain supaya bisa memiliki akar yang pahit juga. Ingat tentang sedikit ragi bisa mengkamiri seluruh adonan tepung. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati, sebab seringkali baik secara sadar ataupun tidak, tutur kata dan gaya hidup orang-orang yang telah tercemar oleh dosa itu mempengaruhi kehidupan kita. Makanya berulang-ulang kali dikatakan supaya kita berhati-hati, kita waspada dalam menjaga hidup kita, supaya kita tidak bergaul dengan orang-orang tersebut. Perabot rumah yang mulia tidak dapat tetap mulia dan terpakai jika ia secara terus-menerus terkontaminasi oleh perabot-perabot yang tidak mulia. Jadi hal yang pertama supaya kita sungguh-sungguh dipakai atau diproses, dimurnikan untuk tujuan yang mulia, maka kita harus sungguh-sungguh memiliki hidup yang bersih. Yang kedua, kita harus punya jiwa yang dikuduskan. Perabot mulia adalah jiwa yang dikuduskan. Dalam ayat yang ke-21 tadi bagian B dikatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh dikuduskan. Kata dikuduskan itu berarti diasingkan atau dipisahkan. Seorang percaya atau orang Kristen itu dipisahkan, diasingkan dalam dua hal. Yang pertama, kita diasingkan atau dipisahkan dari dosa. Dan yang kedua, kita diasingkan atau dipisahkan untuk Allah, dikhususkan untuk Allah, untuk kebenarannya. Tepat sama seperti perabot di dalam kemah suci, kita melihat perabot-perabot itu dikuduskan, ya, dipisahkan dari hal-hal yang najis sehingga harus diurapi. Tapi kemudian satu sisi perabot-perabot itu juga dikhususkan untuk digunakan bagi sebuah kegiatan keagamaan, kegiatan ritual yang dilakukan di kemah suci tersebut. Nah, hidup kita pun adalah hidup yang harus dikuduskan, karena tujuan utama sebagai orang Kristen, orang yang percaya, yaitu untuk melayani Allah. Hidup kita untuk pelayanan. Hidup kita adalah pelayanan yang sesungguhnya, karena hidup kita adalah penyembahan. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh menjaga kemurnian, kesucian diri kita. Sebuah perabot rumah yang tercemar hanya bisa dipakai untuk sesuatu yang kurang mulia atau sesuatu yang terhina. Contoh misalnya kalau sebuah ember, kalau dia sudah pecah, sudah bocor, maka tidak mungkin lagi dipakai untuk mengisi air atau dipakai untuk menaruh sesuatu. Tapi ember tersebut malah digunakan untuk sebagai tempat sampah misalnya, atau untuk menjadi tempat menanam bunga misalnya. Nah, kata dikuduskan itu adalah sebuah kata yang menunjukkan bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh Yesus secara sempurna. Karena ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
maka Dia telah membenarkan kita, Dia telah menguduskan dan menebus kita. Hidup yang dikuduskan adalah hidup yang murni, hidup yang kudus dan saleh. Hidup seperti inilah yang menjadi suatu perabot yang mulia, yang layak untuk dipakai oleh Tuhan. Orang percaya kita semua hari ini adalah orang-orang yang dikhususkan, yang dikuduskan, diasingkan dari ketidakbenaran. Hidup kita yang baru berbeda dengan kehidupan kita yang lama. Kita yang dulunya adalah hamba kecemaran, hamba kedurhakaan, tapi kemudian dibawa menjadi hamba kebenaran. Dan hidup kita sungguh-sungguh dibawa kepada sebuah pengudusan. Perabot mulia dipisahkan dari dosa, dari dunia, dari kedagingan, dari setan, bahkan dari kehendak diri kita sendiri. Dibawa untuk kepada sebuah penaklukan kepada kehendak Tuhan. Nah, untuk menjadi perabot Tuhan, untuk maksud yang mulia, dikuduskan dan dipandang layak mengerjakan pekerjaan mulia, ada harga yang harus kita bayar, yaitu kita harus mau menyalipkan daging. Kita mau memisahkan diri dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang cemar, dan hal-hal yang najis. Tanpa mau membayar harga, kita tidak akan pernah menjadi perabot yang mulia. Biar izinkan hidup kita terus dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita menjadi perabot yang mulia untuk tujuan yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.